Pas di samping rumah dekat sumur, ada perempuan duduk di bibir sumur. Terus aku deketin perempuan itu. Pas deket, ternyata hantu, Cok. Mukanya rusak. Hi. Rumah kos bekas pesugihan. Tulisan ini ditulis oleh Wahyu Subuh. Kita masuk di part keempat. Yang belum nonton part 1, 2, dan 3, silahkan tonton dulu. Dan mari kita lanjut ceritanya. Nenek itu berhenti berjalan. Sepertinya dia menungguku. Baru aja niat mau ngomong. "Nek, saya antar pulang saja ya sampai rumah." Nenek itu udah balik ke arahku. Pas aku lihat wajahnya, mukanya hancur. Astagfirullahaladzim. Aku langsung berhenti dan langsung memejamkan mata, berdiri mematung di tempatku. Kau tahu, aku sangat ketakutan saat itu. Walaupun dari kecil, aku sudah sering melihat seperti ini. Detak jantungku berdetuk sebegitu kencang, badanku kaku dan gemetar, sementara otakku seperti tiba-tiba berhenti berfungsi. Aku terus berdiri mematung di tempatku. Mataku masih kupejamkan erat-erat. Ada tangan yang memegang pundakku sebelah kiri. Subuh. Suara laki-laki yang tak asing di telingaku. Aku tetap diam dan memejamkan mata. Subuh. Kini pundak kananku juga dipegang olehnya. Badanku diguncang-guncang. Subuh. Yuk, buka matamu. Terdengar suara laki-laki berbeda memanggil namaku. Aku memberanikan diri membuka mata. Di hadapanku sudah ada Mo dan Sigit dan motor mereka yang terparkir di tengah jalan. Aku menarik nafas dalam dan mencoba untuk menenangkan diri. Aku mencoba mengatur detak jantungku dan rasa takut yang membuatku gak bisa mendengar suara motor mereka. Aku melihat ke seberang arah mencari nenek yang menyeramkan itu. Namun dia sudah tidak ada. Ngapain kamu malam-malam berdiri di luar rumah? Sambil merem lagi. Perkataanmu membuyarkan lamunanku. Enggak apa-apa, jawabku gugup. Kamu ini kenapa sih? Aneh banget, seperti orang ketakutan. Sampai keringat kayak gitu, ujar Sigit. Enggak kok, enggak apa-apa, jawabku. Langsung masuk ke dalam. Lari ke rumah dan melepaskan sandalku di teras, lalu aku masuk ke kamar, meraih botol air minum dan menegaknya. Aku gak mau menceritakan tentang apa yang baru saja aku alami. Aku gak mau membuat teman-temanku ketakutan. Terdengar suara Mo dan Sigit memasuki rumah. Beberapa menit terdengar suara teriakan. Aku melompat dari tempat tidurku dan keluar kamar. Sigit dan Mo sedang berdiri di depan kamar Iva sambil mengetuk-ngetuk pintu. Iva, ujar Sigit sambil terus mengetuk pintu kamar Iva. Kenapa bang? Tanyaku. Gak tahu, jawab Sigit singkat. Aku dan Ani berdiri di belakang ngelilit mereka, ngelihatin mereka. Beberapa menit Iva membuka pintu. Iva keluar dengan badan yang penuh keringat. Kamu kenapa teriak-teriak? Tanyamu. Aku ketindihan, ada bayang hitam gede jatuh dan menimpaku. Aku sampai gak bisa gerak. Makanya kalau tidur doa dulu lah. Bikin kaget aja, jawab Ani dengan nada kesal. An, aku tidur di kamarmu ya malam ini. Please, aku takut, ujar Iva. Yaudah, ayo masuk. Ani dan Iva masuk ke kamar. Sigit, Mo juga masuk ke kamar mereka masing-masing. Sedangkan aku masih berdiri di sini melihat sekeliling rumah. Ada apa dengan rumah ini? Pertanyaanku. Apa mungkin rumah ini berhantu? Gumamku di dalam hati. Aku berjalan masuk ke kamarku, duduk di atas tempat tidurku. Ini aneh. Pertama Mo yang ketidian, lalu Sigit, kemudian Iva. Dan mereka bilang ada sosok hitam tinggi besar. Entah mereka sadar atau enggak, mereka sama-sama mengalami hal yang sama. Pagi ini kelabu dan gelap dan sedikit mendung.
Dan seperti biasa, setiap pagi selalu ada drama-drama sebelum berangkat. Aku dan Ani berangkat lebih awal karena ada urusan kerja. Benakku masih saja mikirin rumah kos kami karena keadaan yang saya alami tadi malam. Aku penasaran dengan kamar kosong yang ada di samping kamarku. Kedua hal itu benar-benar menggangguku. Jam pulang kerja tiba. Aku bergegas merapikan barang-barangku. Sesampai di rumah, aku mandi dan duduk di ruang tamu. Semua teman-temanku sepertinya belum pada datang, mungkin lembur. Di atas meja ada jepitan kawat. Nggak tahu nih kenapa, pas lihat jepitan otakku isinya cuma kepo. Dan langsung saja ku ambil kawat itu dan ku regangkan. Aku jalan ke kamar kosong yang ada di samping kamarku. Aku mempraktekkan adegan maling yang ada di TV, membuka pintu menggunakan jepitan. Aku membungkukkan dan kemudian memasukkan kawat ke dalam lubang kunci, memutar-mutar dan mengorek-ngorek lubang kunci itu, berharap pintunya bisa dibuka. "Bu, subuh, ngapain kamu?" Tanyamu yang gak tahu sejak kapan dia datang. Aku menunggak melihat ke arahmu beberapa detik dan kembali fokus membuka pintu itu. Membuka kamar ini, aku penasaran dengan isinya. Mu berjalan mendekatiku, lalu dia bilang, "Lah kan pemiliknya bilang kalau ini gudang." "Sini-sini," ujarku sambil memegang tanganmu dan menariknya sedikit kasar dan berjalan keluar di depan teras. "Duduk di sini, aku mau cerita sesuatu padamu." "Apa sih apa?" tanyamu penasaran. Aku menghela nafas dan mengusap wajahku dengan kedua tanganku, lalu duduk di teras. Emang sepertinya aku harus berterus terang dan menceritakan kepadamu apa yang aku alami dan yang aku ketahui. Aku mau ngomong sesuatu, tapi kamu harus janji, jangan cerita dengan yang lain. "Apa sih apa? Janji dulu." Iya janji, buruan deh ngomong apa." "Jangan-jangan kau mau menembakku ya?" "Bukan itu, aku penasaran sama itu tuh kamar kosong," ujarku. Kupikir kalau aku cerita padamu, dia bisa membantuku ngipoin isi kamar itu. "Astaga Bu, kan itu cuma gudang, ngapain juga penasaran? Ya pastilah itu barang-barang rongsok dan gak berguna." "Bang, abang ingat gak pas abang ketidian itu? Sesudah kita makan jajan pasar buat sesajen." "Iya, kenapa?" "Kan abang bilang ada bayang hitam tinggi besar berdiri di dekatmu kan? Sampai kau gak bisa gerak. Terus habis itu Sigit juga ketindian. Dia bilang juga ada bayangan hitam besar menginjak dadanya. Terus ini Iva juga ketindian. Dia bilang ada sosok hitam tinggi besar tiba-tiba menimpanya di atas." Coba pikir kembali, kenapa kalian bertiga mengalami hal yang sama? Mo yang tadinya duduk di kursi, dia beranjak turun duduk di lantai mendekatkan padaku. Iya juga ya Bu. Kok bisa samaan gitu ya? Anjir, aneh. Kau tahu pas dapur berantakan, aku di dalam kamar dengar orang-orang menggerang. Suaranya agak berat. Kupikir itu kamu atau Sigit. Jadi ya aku gak terlalu memikirkannya. Pas aku ke rumah sendirian sebelum Ani datang, dari dalam kamar itu ada suara berisik seperti meja dipukul-pukul, lalu suara seperti barang jatuh, dan juga di luar ada sekelebatan orang yang melintas. Kirain itu maling. Lalu pas Ani datang, saat aku tidur, di belakangku kayak ada yang ngelonin, yang meluk aku. Tangannya pucet. Aku gak tahu sih, kamarnya sih gelap, remang-remang. Aku gak bisa ngeliat tangan siapa saat itu. Tapi yang jelas putih, pucet banget. Masa sih? Terus kamu gimana? Ya langsung bangun dan lari keluar, lalu tidur di kamar Ani. Dan tadi malam aku ada di luar rumah, tepat di jam 12 malam kan. Itu awalnya aku dengar suara orang nyapu. Aku keluar, lalu ada nenek-nenek di depan pagar sambil memegang sapu. Udah 2 kali loh ini aku melihat nenek itu di depan kos kita. Lah, nenek itu siapa? Hantu. Awalnya dia kukira manusia biasa. 2 kali loh aku ketemu sama dia. Yang pertama dia berdiri di depan gerbang pas jam 2 malam, pas aku mau sholat tahajud. Keran di dalam mati. Ya terpaksa aku pakai yang di luar. Aku melihat tepat di jam 2
Ada nenek-nenek berdiri sambil bawa sapu. Aku menyuruhnya pulang, tapi melihat dia jalan pelan-pelan aku gak tega. Aku berniat mengantarnya. Terus nenek itu aku panggil. Pas nengok, ya Allah, mukanya hancur banget. Aku langsung memejamkan mata dan berdiri mematung sampai kau dan Sigit datang itu. Aduh, dasar bodoh, kenapa gak lari? Kalau umpamanya hantu, itu nyekek kamu gimana? Ya aku matilah. Terus aku jadi hantu balas dendam. Lagian orang takut mana kepikiran mau lari sih. Jujur saja aku cuma curiga dengan rumah ini. Soalnya ada monyet di sini. Pas dicari monyet itu nggak ada. Aku curiga yang punya rumah ini melakukan pesugihan. Katanya bapak penjual soto, di rumah ini sebelum kita tinggal di sini, rumah ini kosong sudah 2 tahun. Penghuni terakhir di rumah ini, istrinya meninggal kecelakaan ditabrak truk bersama anak bungsunya. Sebelum kecelakaan, katanya dia kesurupan di sekitar rumah ini. Mayatnya sempat dibawa ke rumah ini sih. Setelah itu gak ada lagi orang yang berani menempatin rumah ini. Hah? Ujarmu sambil memukul dengkulku. Kamu benar-benar ingin melihat kamar kosong itu? Aku menganggukkan kepala. Kau mau membantuku gak? Gak usah dibuka. Kita ke samping rumah. Kan di sana ada ventilasi udara tuh. Nanti kamu aku panggul, terus intipin dalamnya. Oke? Yuk, ayo. Kami pun berjalan ke samping rumah. Muh jongkok sambil berpegangan dinding, sedangkan aku naik di pundaknya. Allahu Akbar, astaga Bu, kau ternyata kecil-kecil gini berat juga ya. Pahalaku yang banyak, jawabku. Aku mulai mengintip kamar kosong ini. Bang, geser dikit. Buruan Bu, udah kelihatan belum? Jangan lama-lama tuh, encok ini aku. Berisik, bentar lagi. Mataku menerawang melihat semua isi kamar yang kosong itu. Kamar kosong ini sama sekali tidak seperti gudang. Aku agak kesulitan melihat isi kamar ini karena ventilasinya ditutup dengan kayu. Jadi aku gak bisa melihat dari celah-celah kecil ini. Ditambah lagi nih, pencahayaannya minim, jadi sulit untuk melihatnya. Udah bang, udah, turunin aku. Mu jongkok perlahan sambil tetap berpegangan dinding. Aku turun dari bahunya. Ayo balik. Mu menarik kaos belakangku. Main balik aja, ceritain ada apa yang di dalam. Kami jalan kembali ke teras rumah. Gak kelihatan jelas, tapi di dalam sana gak terlihat seperti gudang Mu. Ada tempat tidur, lemari sama barang-barang berserakan. Terus ada kain merah terpasang di dinding sama tempat lilin. Kain merah? Iya, kain merah. Kenapa bang? Gak apa-apa. Setauku dinding yang dikasih kain merah itu biasanya ruangan untuk ritual. Aku diam terjenak. Maksudnya gimana sih? Itu kamar bukan difungsikan untuk gudang, tapi untuk ritual. Mo menganggukkan kepalanya. Tapi aku gak tahu pasti ya. Cuma pernah denger gitu. Tapi bukan berarti kayak gitu kan. Apa kita nanya sama yang punya rumah aja bang? Janganlah, jangan. Besok aja pas waktu libur kamu ikut aku ke rumah pamanku. Ngapain? Nanya-nanya sama dia. Pamanku kan orang pinter. Seberapa pinter dia? Kamu mau menoyor kepalaku. Sabtu akhirnya kita berangkat ke Tulungagung. Ya sudah, kalau gitu aku mandi dulu ya. 5 hari ini gak terjadi hal yang aneh di rumah ini. Muhammad, Sigit seperti biasa. Setiap malam mereka kelayapan, sedangkan kita para ciwi-ciwi di rumah. Dan aku hampir melupakan hal-hal yang buruk yang aku alami beberapa waktu yang lalu. Ya, setidaknya untuk 5 hari ini aku damai berada di rumah ini. Kondisi kembali normal. Pagi ini aku dan mau pergi ke Tulungagung. Mau kemana Mo? Tanya Sigit. Mau piknik sama subuh. Ya Bu ya. Yo man, jawabku. Piknik kemana kalian? Saud Iva. Kepo aja lu, jawab Mo sambil memutar motornya. Kalian pacaran ya? Tanya Ani. Ngawur. Lah ini loh, pergi berduaan pakai main rahasia-rahasiaan. Iya, jangan-jangan kalian pacaran ya? Bu, jangan mau sama Mo. Dia itu udah punya cewek. Garangan dia itu.
ujar Sigit. Alah bodoh amat, ayo Bu, pergi, jangan lama-lama sama orang-orang yang umpluk seperti mereka. Kita kemudian melanjutkan perjalanan, naik di jok belakang, dan akhirnya kita pergi meninggalkan mereka. Sampai di rumah pamannya Mo, kami disambut baik oleh beliau. Kami ngobrol santai, basa-basi, dan kemudian ke tujuan inti kami. Begini loh paman, saya mau nanya ini. Jadi saya dan teman-teman kerja ini pindah kos karena mes tempat tinggal kami sedang direnovasi. Jadi sama kantor kami dicarikan rumah kos sambil nunggu mes jadi. Nah, teman saya ini ngalamin hal-hal aneh selama tinggal di kos itu. Iya paman, sahutku. 2 hari setelah tinggal di situ, malamnya saya itu mendengar ada suara berisik di kamar kosong yang dijadikan gudang sama pemiliknya. Lalu gak lama setelah itu dapur berantakan, gak tahu siapa yang ngacak-ngacak. Nah sebelum itu saya mencuri jajan pasar yang dijadikan sesajen sama pemilik rumah. Katanya dia, keluarganya memiliki tradisi naruh sesajen setiap malam 1 suro untuk menghormati leluhur. Habis nyuri sesajen itu, saya ketindihan. Kamu itu rakus sih Mo, udah tahu sesajen malah diambil. Untung gak celaka kamu, jawab paman. Terus gimana paman? 2 teman saya juga mengalami tindihan yang sama kayakmu, melihat sosok hitam tinggi besar. Kalau saya malah mengalami hal yang lebih parah dari ini. Saya tidur dikelonin hantu, terus jam 12 malam saya dengar ada orang yang nyapu. Saya keluar, di depan gerbang ada nenek-nenek. Saya suruh pulang kan, tapi saya gak tega dia pulang sendirian. Terus saya panggil, mau saya antar. Wajahnya saat nengok hancur. Saya ketakutan langsung memejamkan mata. Terus akhirnya Mos dan sama Sigit datang. Saya curiga paman sama si pemilik rumah. Jangan-jangan dia melakukan pesugihan karena saya pernah melihat 2 kali memergoki ada monyet di rumah kos kami. Tapi pas dicari gak ada, gak tahu hilang kemana. Terus nih kemarin kamar kosong yang kita intipin itu ada kain merah dibentangkan di tembok dan ada tempat lilin serta barang-barang berserakan. Kata teman saya ini gak seperti gudang. Ya sudah, nanti paman lihat ya. Kalian di sana hati-hati dulu. Dan kamu Mo, jangan nyuri makanan sesajen sembarangan. Kalian mau nginep di sini? Masa kamu mau pulang Mo? Udah sore loh ini. Saya mau pulang saja paman. Ya sudah kalau begitu gak apa-apa. Tapi jangan balik ke kosmu sekarang ya. Malam-malam besok saja. Iya paman, iya. Kami pun pamit pulang ke rumahmu. Minggu pagi kita kembali ke rumah kos. Rumah ini tumben-tumben sepi. Biasanya kalau hari Minggu kayak gini, Ani dan Iva suka tuh senam di depan teras. Apa mungkin mereka belum bangun ya? Atau mereka sedang pergi? Mo memarkirkan motornya dan aku turun. Tanpa menunggu Mo, aku langsung masuk ke dalam rumah. Pintu dibiarkan terbuka, sementara tidak ada satu manusia pun yang terlihat di rumah ini. Aku berjalan menuju kamarku. Sampai di kamar Sigit, aku dihentikan. Iva dan Ani berkumpul di kamarnya Sigit. Dari balik pintu yang terbuka, aku mengintip mereka. Kalian ngapain ngumpul di kamar Sigit? Ini dia lagi sakit. Mau kemana? Itu masih di luar makirin motor, ujarku sambil melangkah masuk ke dalam kamar Sigit. Bang Sigit, sakit apa? Meriang, jawab Ani tanpa melihatku dan hampir tak mempedulikanku. Udah dibawa ke dokter apa belum? Belum lah, nanti aja biar dianterin sama Mo, sahut Iva. Sigit tanpa menggigil di dalam selimut, badannya berkeringat dan keningnya dikompres air es oleh Ani. Lah, itu Sigit kenapa? Tanya Mo yang tiba-tiba masuk. Sakit bang, sakit meriang. Mo, nanti anterin dia ke dokter ya, jawab Iva. Kalian ganti jagain dia, kita mau pergi, ada urusan, sahut Ani. Kalian mau kemana? Tanya aku. Mau pergi belanja bulanan. Ayo Fa, keburu tambah siang, tambah panas nanti, ujar Ani. Iva dan Ani pun pergi, sementara Mo duduk di kamarnya Sigit dan aku masuk kamar dan mandi. Setelah mandi aku kembali ke kamarnya Sigit. Saat aku tiba,
Sigit sudah duduk dan lagi ngobrol sama Mo. Udah sehat ya bang? Tanyaku. Sigit menganggukkan kepala, wajahnya masih pucat dan kelihatan lemas. Dia duduk bersandar di dinding dengan punggungnya yang diganjal oleh bantal. Hei bang, jangan sakit, ujarku sambil duduk di ujung tempat tidur. Buruan sembuh ya, gak boleh sakit loh, percuma sakit, gak ada yang nyayang. Nah bener kata subuh, sahutmu. Mulutmu belum pernah ditabok sama uang segepok ya? Berapa harga mulutmu? Kasih bandrol biar aku bayar. Enteng banget kalau ngomong. Ngomong lagi sakit kayak gini malah dibercandain, ujar Sigit kesal. Tadi malam aku ditakutin hantu. Ya Allah serem banget. Aku dan Mo saling melempar pandang. Di mana bang? Tanya kami bersamaan. Di depan rumah. Pulang main jam 2 malam. Habis markirin motor pas mau masuk rumah, ada bau amis kan. Aku cariin bau itu. Kali aja ada bangkai tikus mati di rumah. Pas di samping rumah dekat sumur, ada perempuan duduk di bibir sumur. Aku kirain itu Iva. Terus aku deketin perempuan itu. Pas deket, ternyata hantu cok. Mukanya rusak. Serem pokoknya. Hantunya masih tua apa udah muda? Tanya aku. Kebalik goblok, sahutmu sambil memukul kepalaku. Aku meringis sambil mengusap kepalaku. Hantunya udah tua apa masih muda? Nenek-nenek bukan? Ya mana aku tahu hantu masih muda apa enggak. Mana sempet merhatiin. Aku takut setengah mati. Pas lihat mukanya langsung lari jumpalitan aku. Sampai lemes gila. Nah ini jadinya badanku gak enak. Ah bang, kamu ini muka sangar badan gede kayak gitu masih takut sama hantu? Emang kamu gak takut bu? Tanya Sigit. Ya takut sih. Ya sudah, istirahat biar cepat sembuh. Nanti aku antar ke dokter, ujarmu. Gak usah, aku takut disuntik. Kalian berdua kemarin kemana sih? Kita habis dari Tulungagung ke rumah pamannya Mo. Nanyain. Belum sempat aku menyelesaikan omonganku, Mo menginjak kakiku. Sepertinya dia tidak ingin aku membicarakan lebih lanjut. Sigit menatapku penasaran. Apa? Kamu mau nanyain apa? Kemarin aku ngajakin subuh ke Tulungagung jenguk pamanku sakit, sahutmu. Ya sudah, kamu istirahat ya. Ayo bu, keluar, biarin Sigit tidur. Jangan gangguin dia melulu. Mo beranjak dari tempat duduknya dan menarik tanganku. Dia menutup pintu kamar Sigit. Bang, kenapa abang bohong? Yaudah ayo keluar. Mo menarik tanganku lagi dengan sedikit kasar, menyeretku keluar rumah. Sudah berasa kayak kambing aja diseret-seret melulu. Udahlah, jangan ngomong aneh-aneh sama Sigit, Iva dan Ani, ngerti? Kenapa? Nanti mereka takut dan semuanya belum pasti bener kok. Nunggu kabar dari pamanku. Aku mendengus dan memutar bola mataku. Iya baik, ujarku. Mo menepuk bahuku. Ya sudah, aku mau istirahat dulu ya. Capek ngantuk juga ini. Dia melangkah masuk ke dalam rumah dan meninggalkan aku di teras sendirian. Karena cerita Sigit, aku jadi penasaran dengan sumur itu. Kupakai sandalku dan pergi ke samping rumah. Sumur ini ditutup oleh seng dan menyisakan sedikit lubang kecil. Aku menarik seng yang menutupi sumur itu. Ku turunkan seng itu. Sambil duduk di bibir sumur, aku melihat ke dalam sumur itu. Gak ada apa-apa di sini selain air. Aku tidak puas dengan hanya melihat dari atas. Di samping rumah, dekat sumuran juga ada galah yang bersandar di tembok. Kuambil galah itu dan memasukkan ke dalam sumur sambil kupegangi ujungnya. Wah, sumur ini cukup dalam ternyata. Galah yang sepanjang ini bahkan belum menyentuh dasar sumur. September, tepatnya bulan ini. Malam ini cukup dingin. Hujan mengguyur dari tadi sore sampai malam belum juga reda. Mungkin hari ini langit sedang patah hati. Di luar angin bertiup kencang. Barangkali dia kesal karena terlalu lelah menyampaikan rindu titipan dari jiwa-jiwa yang sedang jauh dengan belahan jiwanya. Malam ini terlalu dingin melebihi dinginnya sikapmu padaku. Ini
Omongin apa sih? Sudah, kita lanjut ke ceritanya. Jam menunjukkan 9 malam. Pantas saja aku mulai mengantuk. Aku pergi tidur tanpa mematikan lampu kamarku. Semenjak dikelonin setan beberapa hari yang lalu, aku gak mau tidur gelap-gelapan. Sebelum tidur, aku mengambil air wudhu dan membaca banyak doa. Aku gak mau kejadian beberapa hari yang lalu kembali terulang. Coba saja kau bayangin, pas lagi enak-enak tidur, meraih mimpi sambil menggambarkan pulau-pulau kecil di atas bantal, tiba-tiba ada tangan dingin memelukmu dari belakang. Ya, bayangkan aja bila guling di sebelahmu itu yang kau peluk tiba-tiba menjadi pocong. Pas kamu terbangun saat membuka mata di hadapanmu, ada pocong dengan wajah hancur, muka melotot penuh belatung, dan tentu keluar cairan hijau, baunya busuk sekali. Nah, itu yang sering aku bayangin. Makanya aku lebih memilih membuang gulingku ke lantai dan merelakan tidur tanpa pelukan. Aku tertidur lelap, sama-sama terdengar ponselku berdering. Sambil merem aku meraba kasur mencari-cari ponselku. Ani ternyata menelponku. Buru-buru saya angkat. Kenapa? Kamu udah tidur? Suara Ani bergetar. Kenapa? Kamu kenapa? Kok seperti ketakutan? Kamu bisa ke kamarku nggak? Please. Iya baik, jawabku. Aku ngelirik jam ponselku udah tepat jam 2 dini hari. Ngapain Ani menyuruh ke kamarnya ya? Pikirku sambil jalan. Sampai di kamar, aku ngetuk pintu kamarnya dan dengan suara kunci pintu diputar. Kenapa sih? Tanyaku. Ani tampak bingung dan ketakutan. Tangannya gemetar. Kenapa woi? Ada yang aneh. Apanya yang aneh? Tanyaku sambil duduk di kursi. Janji dulu ya, jangan cerita sama siapapun. Aku malu. Iya janji, ujarku sambil mengangkat tangan kananku dan mengacungkan jari tengah dari jari telunjukku. Ada apa? Cerita dong. Sumpah kamu gak akan cerita ke siapapun. Aku menghela nafas. Iya, sumpah. Ya, ini ribet banget sih. Jadi cerita apa enggak? Kalau enggak jadi aku balik ke kamar nih. Ngantuk ini aku. Aku beranjak berdiri dari tempat dudukku. Ani menarik tanganku. Iya, jangan pergi dong. Ya kamu sih gak mau cerita, ribet banget. Cerita enggak? Aku kembali duduk. Gini loh Bu, ujar Ani. Tadi aku pas tidur mimpiin Rio. Kita duduk berduaan. Terus Ani menghela nafas dan membasahi bibirnya. Terus apa? Tanyaku penasaran. Jujur saja aku tidak tertarik mendengarkan cerita Ani. Mataku ngantuk sekali. Ayolah, ini masih terlalu malam untuk bercerita tentang mimpi dan kebucinan. Aku ingin dia cepat-cepat cerita lalu segera selesai dan aku balik ke kamarku. Ani memutar matanya melihat ke atas langit-langit kamar. Dia terlihat resah. Aku memiringkan kepalaku dan melihat wajahnya. Ayo, cerita apa enggak? Kau tahu, dalam benakku aku mulai gemes emosi. Rasanya aku ingin meninggalkannya dan kembali ke kamarku. Aku meranjak dari kursi dan menjatuhkan diri ke kasur. Baiklah, aku tungguin kau sampai siap-siap cerita, ujarku sambil memejamkan mata. Aku mimpi bercinta dengan Rio, ujarnya. Mendengar kata-kata bercinta, aku langsung buka mataku, langsung bangun dan duduk. Terus, wah kau ini, imajinasimu liar sekali. Sampai segitunya mimpi. Ani kemudian menonyor kepalaku. Apa yang kau pikirkan, ha? Kau pikir aku ini cewek apaan? Ujarnya sedikit tersinggung. Lah ini kamu tadi sendiri yang bilang katanya bercinta sama Rio. Iya sih, kau tahu gak sih Po? Mimpiku itu sepertinya Rio grepek-grepek badanku. Yang lebih anehnya lagi, pas aku bangun, Ani berhenti bicara. Astaga, kamu ini loh, kalau cerita itu jangan diputus-putus. Kau kira ini cerita bersambung? Capek tau dengerinnya. Aku mulai emosi saat itu. Sabar dong, kamu ini jangan uring-uringan gitu dulu. Ya habisnya kamu ngomong dicicil-cicil. Pas bangun tidur, ternyata aku telanjang. Ani menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Lah, kok bisa? Nggak tahu Bu, kan aku tidur. Kok
kok rasanya semriwing. Pas aku bangun, aku udah telanjang bulat gak pakai baju apa-apa. Baju sama dalamanku udah di atas kasur, terus celanaku ada di bawah lantai. Kok bisa gitu ya? Udah dulu ya ceritanya. Besok kita terusin lagi. Terima kasih buat Wahyu Subuh yang udah ngizinin saya buat bacain ceritanya. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa komentar. Terima kasih.